Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Karena saat ini kita harus belajar dari rumah, maka pada kesempatan kali ini saya Mira Handriani akan menampilkan video pembelajaran tentang filsafat pendidikan pragmatisme. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu filsafat pendidikan pragmatisme? Untuk mengetahui jawabannya, terus nonton video ini sampai habis ya. Baik, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama ada pengertian dan sejarah filsafat pragmatisme. Yang kedua, landasan filosofi filsafat pragmatisme. Dan yang ketiga, pendidikan dalam perspektif pragmatisme. Apa sih filsafat pragmatisme itu? Nah, pragmatisme berasal dari perkataan pragma yang artinya praktik atau aku berbuat. Selanjutnya, pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empiris Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia lain alami. Hal ini didasari oleh teori dari pendiri filsafat pragmatisme di Amerika. Ada 3. Yang pertama, Charles Sanders. Charles Sanders melandaskan teorinya kepada fisika dan matematika. Selanjutnya, William James yang melandaskan teorinya pada sains dan biologi. Yang ketiga, ada John Dewey yang melandaskan teorinya pada personal dan psikologi. Selanjutnya, ada 3 ciri-ciri filsafat pragmatisme. Yang pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang dalam masih jangkauan panca indera manusia atau pengalaman. Maksudnya adalah, dalam hal ini, perspektif menganut pragmatisme, manusia hidup dalam sebuah dunia indrawi atau pengalaman. Dalam sejarah waktu, pengalaman indrawi manusia tersebut akan berubah dan maka dari itu, konsep pragmatisme tentang kenyataan pun juga ikut berubah. Selain itu, pengalaman indrawi manusia tidak ada lagi kebenaran atau kenyataan yang sesungguhnya. Ciri-ciri yang kedua adalah sesuatu yang dipandang benar adalah yang berguna atau berfungsi. Maksudnya adalah pragmatisme pada dasarnya memusatkan pemikirannya pada ranah epistemologis. Pengetahuan dalam pandangan kaum pragmatis berakar atau bersumber dari pengalaman. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Maksudnya di sini adalah manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat, sama halnya dengan pengetahuan. Nilai-nilai bersifat relatif atau tidak absolut, sebagaimana kultur dan budaya juga akan ikut berubah, begitu juga dengan nilai-nilai. Nah, selanjutnya di sini ada filosofi filsafat pragmatisme. Filsafat pragmatisme berlandaskan pada filosofi pendidikan yang kiranya perlu menjadi perhatian dan dikuasai oleh para pendidik sebab pertama, pendidikan bersifat normatif dan kedua, pendidikan juga dipandang sebagai holistik. Filsafat pendidikan merupakan kegiatan pemikiran filosofis yang memusatkan perhatian pada problem-problem dan solusi-solusinya dalam dunia pendidikan. Berpijak, berproses, berpikir yang menggabungkan aktivitas diri, sikap diri, dan juga sifat berpikir. Filsafat pendidikan selalu mengarahkan pendidikan agar berfungsi sebagai pendidik dan juga memecahkan problem serta mengembangkan teorinya. Memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pendidikan dalam perspektif pragmatisme. Tapi sebelum kita mengetahui pendidikan dalam perspektif pragmatisme, ada baiknya kita mengetahui komponen dalam perspektif pragmatisme terlebih dahulu. Seperti 1. Realitas berasal dari teori Herakleitos, yaitu seorang filosof Yunani dengan teori yang disebut Pantare.
artinya mengalir secara terus-menerus. Herakleitos berpendapat bahwa tidak ada sungai yang dialiri oleh air yang sama. Yang kedua, ada pengetahuan. John Dewey and William James memberikan teorinya tentang pengetahuan, yaitu pragmatisme, yakni bahwa akal manusia aktif dan selalu ingin meneliti, tidak pasif dan begitu saja menerima pandangan tertentu sebelum diteliti kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, ada nilai. Nilai berasal dari teori pragmatisme itu sendiri, di mana pragmatisme mengemukakan pandangannya tentang nilai, bahwa nilai itu relatif. Kaidah-kaidah moral dan etik tidak tetap, melainkan selalu berubah, seperti perubahan kebudayaan, masyarakat, dan lingkungannya. Dan yang terakhir, ada pendidikan. Pendidikan berasal dari teori John Dewey, yang mana pertama ada konsep pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan, dan yang ketiga proses pendidikan. Langsung saja memasuki pendidikan dalam perspektif pragmatisme di konsep John Dewey pada konsep pendidikan. Konsep pendidikan yang pertama, teori John Dewey. It is rather formation of mind by setting up certain association or connection of content by means of a subject matter present of without education process by interaction taken externally a building into the mind from without. Maksudnya di sini adalah pendidikan merupakan suatu proses pembentukan jiwa dari luar, di mana mata pelajaran telah ditentukan menurut kemampuan pendidik, sehingga anak tidak menerima begitu saja. Selanjutnya, development is conceived not as continuous growing, but as unfolding of talent power toward a definite goals. The goal is conceived of as completion and perfection. Maksudnya di sini adalah bahwasannya unfolding teori berpandangan bahwa anak akan berkembang dengan sendirinya, karena itu telah memiliki kekuatan-kekuatan laten, di mana perkembangan si anak telah memiliki tujuan yang pasti. Tujuan yang dimaksud selalu digambarkan sebagai sesuatu yang lengkap dan pasti. Yang ketiga, the idea of growing result in conception that education is a constant reorganizing or reconstruction of experience. It has all the time and immediately. Maksud di sini adalah pengalaman-pengalaman tersebut bukan terdiri atas materi intern maupun materi yang diungkapkan, melainkan materi yang berasal dari aktivitas yang asli dari lingkungannya. Selanjutnya, pentingnya pendidikan menurut John Dewey. Yang pertama adalah pendidikan sebagai kebutuhan untuk hidup. Di sini John Dewey mengatakan a self-renewing process through action upon environment. Selanjutnya, pendidikan sebagai pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan tindakan yang berlangsung terus-menerus untuk mencapai suatu hasil berikutnya. Selanjutnya, pendidikan sebagai fungsi sosial. Three of the more important functions of this special environment are simplying and ordering the factor of this disposition. It is wishes to develop it, creating a wider and better balanced environment that by which the young would be like if to themselves to be influenced. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Teori yang pertama datang dari John Dewey. First, the aim set up, outgrow, of exceeding condition. It must base upon as consideration of what is already going on, upon the research and difficulties of the situation. Second, we have spoken as if aims could be completely formed prior to the attempt release them. 3.
the aims must always present a varying of activities. Maksudnya di sini adalah dengan tujuan pendidikan, individu harus mampu melanjutkan pendidikan. Hasil belajar terus dapat dijadikan alat untuk tumbuh. Selanjutnya, where it estimates that the aims of education is to enable individuals to continue their education of the object and reward of learning is capacity for growing. Teori yang ketiga, the best life of individual is the of intelligence, of freedom and control over one own experience, and the best society is the democratic one, in which there is no enduring class stratification. Teori ini berasal dari Kingley Price. Materi selanjutnya yaitu tentang proses pendidikan. Materi pertama berasal dari Booth. Hence, the school is designed as a special on to order environment so divides or organize what the activity which are carried on. It will do what the life outside does not it. Selanjutnya, teori Dewey. The method education, Dewey argues, ought to be one of discipline but not of authority, is precisely the process to applying pressure, not persistent effort to learn, and it cannot occur unless the student has a desire for an anticipation of things to learn. Selanjutnya, first all, conclusion be aware. Secondly, the teacher ought to do whether it's necessary to make a student to feel a problem is not knowing the subject matter at hand. Thirdly, in order to arouse interest, the teacher ought familiarize himself through with capacities and interests of each student. Fourthly, the teacher ought to create a situation in the classroom in which every person present, including himself, cooperate with the other in the process of learning. Nah, segitu dulu ya materi pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, share, dan juga follow Instagram aku di mirahandriani16. Thank you.